Model penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini merupakan layanan pendidikan di satuan PAUD untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati, yaitu etik dan spiritual, olah rasa atau estetik, olah pikir, literasi dan numerasi, serta olahraga atau kinestetik sesuai falsafah hidup Pancasila dengan memperkuat tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Tradisi lembaga mewarnai kualitas kehidupan lembaga PAUD, termasuk kualitas lingkungan, kualitas interaksi, dan suasana akademik. Model ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam rangka mengembangkan program penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini. Model ini adalah model gerakan penguatan pendidikan karakter yang menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada 5 nilai karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Poin inti dari penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah adalah 1. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian lembaga. Kedua, menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan. Ketiga, melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. Keempat, mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi anak untuk berkembang melalui berbagai kegiatan yang menstimulasi. Kelima, memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah. Dan yang keenam, mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi lembaga. Penyelenggaraan program penguatan pendidikan karakter. Menentukan nilai utama penguatan pendidikan karakter. Kegiatan awal yang dilakukan satuan pendidikan adalah memilih nilai utama yang akan menjadi fokus dalam pengembangan pembentukan dan penguatan karakter. Pemilihan nilai utama ini didiskusikan, dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, paguyuban, atau komite sekolah. Bersamaan dengan itu, dirumuskan pula sejumlah nilai pendukung yang dipilih dan relevan yang kemudian dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi, misi, dan tujuan lembaga harus menjadi landasan lembaga sekolah dalam berbagai kegiatan. Peserta upacara menempati tempat upacara. Siap! Dari nilai utama dan nilai-nilai pendukung yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh satuan pendidikan, sekolah bisa membuat tagline yang menjadi moto satuan pendidikan tersebut, sehingga menunjukkan keunikan, kekhasan, dan keunggulan sekolah. Satuan pendidikan dapat pula membuat logo sekolah, himne, dan mars sekolah yang sesuai dengan brandingnya masing-masing. Apa kata tahu Nusa Indah? Menyusun jadwal harian dan mingguan. Satuan pendidikan menyusun jadwal kegiatan harian atau mingguan untuk memperkuat nilai-nilai utama PPK yang telah dipilih sebagai upaya penguatan secara habituasi dan terintegrasi. Kegiatan harian mewadahi seluruh kegiatan yang dilaksanakan setiap hari oleh satuan PAUD. Kegiatan harian disusun untuk mewujudkan visi
misi, dan karakteristik atau keunggulan satuan PAUD. Kegiatan harian berisi kegiatan yang dirancang secara rutin dan kegiatan di sentra atau area ataupun kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Mendesain kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP tersebut memuat dan atau mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK serta nilai-nilai pendukung lainnya. Penyusunan pengembangan KTSP tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan dilakukan oleh tim pengembang KTSP di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Aturan dan tata tertib sekolah. Untuk menunjukkan budaya pendidikan yang baik dan unggul, diperlukan kedisiplinan yang kuat terutama pada peserta didik. Tata tertib sekolah adalah aturan yang berlaku di lingkup sekolah. Tata tertib sekolah disusun sebagai pedoman dan panduan bagi peserta didik dalam bertingkah laku, bersikap, beraktivitas sehari-hari di sekolah, sehingga suasana akademik sekolah menjadi kondusif dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Idealnya melibatkan orang tua, guru, peserta didik, kepala sekolah dalam menuangkan aturan-aturan yang tercakup untuk tata tertib sekolah. Selain peraturan atau tata tertib sekolah secara umum, peraturan sekolah juga dapat dituangkan dalam beberapa standar operasional prosedur atau SOP, sehingga semua orang yang ada di satuan PAUD memiliki standar yang sama dalam melayani dan memfasilitasi anak belajar. Berikut adalah contoh standar operasional prosedur atau SOP. Berikut adalah contoh tata tertib sekolah. Mengembangkan kegiatan yang dapat membangun budaya sekolah. Gerakan literasi, kegiatan ekstrakurikuler, pentas akhir tahun dan display karya anak atau pameran. Gerakan literasi. Kegiatan membaca dalam waktu pendek, namun sering dan berkala terbukti lebih efektif daripada membaca lebih lama, namun jarang. Misalnya 1 jam per minggu pada hari tertentu. Kunci keberhasilan kegiatan adalah keberlangsungan dan frekuensi kegiatan, bukan pada jumlah jam dan menit membaca. Kegiatan membaca yang dilakukan secara ajak dan sering mampu menumbuhkan kebiasaan membaca. Kegiatan membaca 15 menit bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas, kondisi, dan budaya lokal sekolah. Pada satuan PAUD, kegiatan membaca ini maksudnya adalah guru membacakan buku yang dilakukan pada saat kegiatan pembuka atau pijakan sebelum main. Jadi kesimpulan tadi yang Bunda bacakan bukunya adalah kalau kita mau memakai baju jangan lupa berdoa. Lingkungan pendukung. 1. Lingkungan kelas dan sekolah perlu dibuat menyenangkan, santai, tidak kaku, sejuk, bersih, sehat, dan tenang. Dinding-dinding kelas dan sekolah
dapat dihiasi dengan poster-poster kampanye membaca atau kutipan buku yang menarik. 3. Sudut kelas dan area baca sekolah perlu ditata untuk membuat peserta didik betah membaca dengan mengembangkan sudut baca sekolah, sudut baca kelas, pengembangan perpustakaan sekolah. 4. Pelibatan orang tua dalam GLS dalam bentuk orang tua membacakan buku dan kantong buku. Kegiatan ekstrakurikuler prasiaga dengan tujuan membantu peserta didik mengembangkan potensi akademik, bakat, kreativitas, minat seni, olahraga, dan kepemimpinan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau instruktur yang mempunyai kemampuan dan kewenangan di sekolah. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler: 1. Pengembangan kognitif, 2. Pengembangan sosial, 3. Kepemimpinan, dan 4. Rekreatif. Proses ekstrakurikuler. 1. Persiapan. Pada kegiatan persiapan ini dilakukan koordinasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. 2. Perencanaan. Kegiatan ekstrakurikuler ini termuat dalam program tahunan. 3. Pelaksanaan. Pada kegiatan proses ekstrakurikuler ini, tim pengembang melaksanakan kegiatan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap ini dilaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan. Pentas akhir tahun dan display karya anak atau pameran. Pentas akhir tahun merupakan ajang unjuk kreativitas peserta didik yang dilaksanakan di akhir tahun pelajaran sekolah. Kegiatan dapat dilaksanakan baik sebelum maupun pada saat pembagian raport peserta didik. Kegiatan pentas akhir tahun dapat menampilkan berbagai bakat anak, misalnya menari, menyanyi, memainkan alat musik, puisi, pencak silat, dan kegiatan lainnya. Display karya anak juga memamerkan karya-karya anak lainnya, seperti lukisan, hasil prakarya atau kerajinan tangan anak, dan lain-lainnya. Tujuan dari pentas akhir tahun dan display karya anak ini adalah: 1. Untuk melatih kepercayaan diri anak untuk tampil di depan umum. 2. Menjadi ajang untuk memberikan apresiasi atas prestasi non-akademik anak. Misalnya, peserta didik yang memiliki tingkat kehadiran terbaik, berpakaian paling rapi, dan lain-lain untuk mendukung penumbuhan karakter anak. 3. Memberikan penghargaan kepada orang tua yang berperan aktif sebagai penggerak dalam kegiatan di satuan PAUD.